salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bil ma'alif rahimallahu ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala aliyun karramallahu wajhah, kunu biqabulil amali ahammu minkum bil amali fa innahu la yakillu amalun makbul. Berkata Imam Ali karramallahu wajhah, kunu jadilah kalian kepada diterimanya amal itu lebih penting bagi kalian daripada beramal itu sendiri. Fa innahu la yakillu amalun maqbul, karena tidak sedikit amal yang diterima itu. Wala tazalu mu'tarifan bidaksirika anil qiyam biwajibi haqqi rabbik alaik. Dan jadilah kamu termasuk yang masih mengakui dengan kekuranganmu tatkala melaksanakan kewajiban-kewajiban Tuhanmu. Wa in aduma fi ta'atihi jidduka wa tashmiruk, walaupun kamu sudah maksimal dalam hal itu. Jidduka, kerajinanmu, tashmiruk sama syamiru itu berusaha semaksimal mungkin. Fa innahu aqwahu 'alaika 'azim, karena haknya terhadapmu itu sangatlah agung. Apa saja haknya? Aujadaka min adam, di mana dialah yang menjadikan kamu ada sebelumnya, dari sebelumnya kamu tidak ada. Wa asbagha 'alaika ni'am, dan dialah yang membawa untukmu segala macam kenikmatan. Wa amalaka bil fadli wal karam, dan dia menggaulimu dengan karunia dan kemuliaan. Wa bihaulihi wa quwwatihi ata'tahu, dengan upaya dan kekuatannya engkau taat kepadanya. Wa bi taufiqihi wa rahmatihi abadtahu, dengan taufiknya dan rahmatnya engkau beribadah kepadanya. Wa iyyaka an tudannisa qamisa imanik wa tusawwida wajha qalbik bi ityani ma nahaka anhu maulak. Dan awaslah engkau daripada mengotori baju keimananmu dan menghitamkan rupa hatimu bi ityani ma nahaka anhu maulak, dengan melakukan sesuatu yang engkau dilarang oleh Tuhanmu untuk melakukannya. Wa mahma waqa'a minka dzambun walau ala sabilin nudur, dan kapan telah terjadi darimu suatu dosa walaupun itu jarang, fa alaika tubadir bitaubah, hendaknya engkau cepat-cepat bertaubat. Wa tuhsinul aubah, dan perbaikilah kembalinya kamu terhadap Tuhanmu setelah taubat itu. Wa tuksirun nadama, dan memperbanyak penyesalan. Wal istighfar, dan permintaan ampun kepadanya.
Wala tazalu khaifan wajilan, dan masihlah engkau seyogyanya dalam keadaan takut. Wajil sama. Fa innal mu'mina la yazalu fi ghayatin minal khaufi wal wajal, karena sesungguhnya seorang mukmin itu masih atau selalu senantiasa dalam keadaan ketakutan yang sangat. Wa in akhlasa ta'ah wa ahsanal muamalah, walaupun dia itu telah melakukan ketaatan dengan ikhlas dan melaksanakan segala macam muamalah dengan baik. Wa anta ta'lamu ma kanat alaihi al-anbiya ma'a ismatihim wal awliya ma'a hifdihim. Dan kamu tahu, padahal kamu tahu para nabi itu maksum, para aulia itu mahfud. Tapi lihat bagaimana minal khaufi wal isfaq. Tapi lihat bagaimana rasa takut mereka dan rasa kasihan mereka kepada dirinya. Ma'asolahi amalihim, padahal amalnya itu sudah benar. Wa qillati dzunubihim aw adamiha, dan dosa mereka sedikit bahkan tidak ada. Fa anta bidzalika aula wa ahra, sesungguhnya engkau dengan yang demikian itu lebih pantas dan lebih utama. Falaqad kanu arafa minka bi si'ati rahmatillah, karena mereka itu lebih tahu darimu dengan keluasan rahmatnya Allah, tapi mereka seperti itu masih. Wa ahsan minka dhannan billah, lebih baik prasangkanya terhadap Allah darimu. Wa asdaqa minka tama'an fi afwih, dan lebih jujur darimu di dalam kerakusannya untuk mendapatkan maafnya. Wa a'dhamu minka raja'an fi karami wa fadlih, lebih agung harapan mereka untuk mendapatkan karunia dan kemuliaannya. Faqtad bi atharihim tanju wa taslam, maka hendaknya walaupun kalian tidak bisa seperti mereka, tirulah mereka, kamu akan selamat. Wattabi' sabilahum, dan ikutlah jalan mereka. Tafuz wa taghnam, kamu akan beruntung. Wa tasim billah, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim, karena barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka dia akan diberikan petunjuk kepada sirat al-mustaqim. Jadi beliau masih menjelaskan kepada kita di dalam apa yang telah kita baca tadi, dimulai daripada perkataannya Imam Ali karramallahu wajhah, bahwasanya ketika kita beramal itu yang paling penting kita perhatikan itu adalah gobul amalnya, bukan amalnya itu sendiri. Kita kan kadang-kadang melaksanakan sholat 5 waktu, yang penting sholat 5 waktu, mau diterima nggak diterima terserah. Enggak, bukan seperti itu. Kita beramal itu adalah amal yang kita lakukan itu kira-kira diterima apa tidak. Kalau nggak terima, buat apa aku beramal? Buat apa itu dari sini maksudnya bukan buat apa berarti putus asa sehingga dia tidak beramal, tidak. Buat apa sekiranya dia itu yang akan datang itu, yang berikutnya itu dia landasi dengan semua hal yang menjadi tuntutan amal itu akan diterima gitu. Dia merasa amalnya itu kurang ikhlas, dia merasa amalnya itu kurang dilandasi dengan khusyuk, maka berikutnya dilandasi dengan khusyuk. Nah, kita kan tidak, yang penting aku sholat, yang penting aku sudah melaksanakan kewajibannya. Tidak, tapi yang penting itu adalah diterima apa enggak. Nah, makanya kan Sayyidina Al-Habib Umar Muhdar, putranya Habib Abdurrahman As-Seggaf, yang enggak punya keturunan, Umar Muhdar yang pertama yang buat masjid itu. Nah, beliau mengatakan, "Law alimtu anna Allah qabila minhi tasbihatan la adaftu ahla tarim bil burri wal laham." Kalau semua aku tahu bahwasanya Allah telah menerima daripadaku walaupun satu tasbih saja yang aku ucapkan, Allah menerimanya dariku, maka niscaya aku akan undang seluruh ahli tarim dan aku berikan makan mereka daging dan gandum. Nah, itu loh yang jadi pikiran mereka itu seperti itu. Sehingga kenapa kok mereka itu, orang-orang semacam mereka itu kok adalah
orang-orang yang paling takut. Padahal mereka itu adalah yang paling banyak. Kelihatannya amalnya, kelihatannya ikhlasnya, kelihatannya akhlaknya, semuanya lebih bagus. Tapi kok justru mereka yang lebih takut. Justru kita yang lebih berhak untuk dikasihi, dikasihani dan sebagainya. Tapi justru kita yang tidak memikirkan kepada yang semacam itu. Bukan kita yang lebih takut, tapi mereka yang lebih takut. Kan sesuatu yang mengherankan. Nah, kenapa? Karena mereka itu selalu terpaut dan terkait orientasi amalnya itu kepada diterima enggak amalnya. Kalau enggak diterima buat apa? Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la yazalul mu'minu baina makhafatain. Hendaknya seorang mukmin itu berada di dalam dua ketakutan. Apa itu? Ketakutan tentang waktu yang lalu, ketakutan tentang waktu yang akan datang. Bagaimana implementasi daripada ketakutan pada masa yang lalu maupun masa yang akan datang? Masa yang lalu itu kan sudah berlalu dari kita. Bisa kembali? Enggak bisa kembali. Walaupun kita berapapun tidak akan bisa kembali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dosa-dosa yang kita lakukan pada masa yang lalu itu, yang bisa jadi dosa-dosa itu sebagaimana dijelaskan bahwasanya murkanya Allah letakkan di dalam kemaksiatannya tanpa menjelaskan kemaksiatan yang bagaimana bentuknya. Bisa jadi dosa-dosa yang lalu yang telah kita lakukan itu menjadi sebab Allah murka kepada kita dan sampai sekarang belum hilang itu kemurkaannya kepada kita, sehingga dia merasa takut. Itu maksudnya. Bisa jadi amal kebaikan yang dia lakukan berupa ini, berupa itu, yang telah mengorbankan perasaan, mengorbankan harta, mengorbankan semuanya. Bisa jadi Allah tidak menerimanya. Hendaknya dia itu berpikiran semacam itu. Itu artinya Nabi SAW seharusnya seorang hamba itu merasa takut terhadap masa lalunya dan masa yang akan datang. Masa lalunya seperti itu. Kenapa? Itu kan bisa jadi. Bisa jadi begitu. Walaupun kita diperintahkan untuk husnudzon kepada Allah Ta'ala. Allah akan menerima, Allah akan mengampunkan, Allah. Tapi tetap kita harus merasa seperti itu. Sehingga apa? Akibatnya tatkala kita sudah merasakan ketakutan semacam itu, kita akan lebih gigih, lebih berusaha, lebih maksimal di dalam melaksanakan sebuah ketaatan supaya diterima sesuai dengan garisan-garisan yang Allah dan Nabi-Nya SAW tentukan. Itu faedahnya. Nah, tapi kalau kita merasa sudah diterima dulu, berarti kita merasa ujub akhirnya. Nah, jadi kalau kita merasa kita husnudzon kepada Allah Ta'ala bahwasanya semua amal yang telah lalu itu diterima, akhirnya timbul ujub. Kebagusannya itu nggak ada. Tapi kalau kita merasa bahwasanya yang dulu itu bisa jadi nggak diterima, bisa jadi dosa yang lalu itu cukup menjadikan kita seumur hidup dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga apa? Kita akan takut lagi untuk berbuat dosa, menghilangkan rasa ujub, membuat kita lebih takut pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi yang sempurna, sebaik-baik Nabi, pemimpin daripada Nabi dan Rasul, serta alam semesta ini diciptakan karenanya. Tapi lihat bagaimana beliau itu. Rasa takut beliau itu luar biasa. Beliau itu kalau duduk di suatu tempat tidak berdiri kecuali setelah membaca istighfar sebanyak 100 kali sampai 70 kali. Inilah astagfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Ada riwayat sab'ina marrah. Setiap hari Nabi SAW melaksanakannya. Padahal Nabi SAW itu sudah berpredikat sebagai Allah Ta'ala mengampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi tetap dia itu beristighfar gitu. Tetap saja dia itu takut. Di antara sahabat Nabi yang paling takut itu siapa? Nabi Muhammad. Di antara sahabatnya Nabi yang paling khusyuk dalam ibadah siapa? Nabi Muhammad. Nah, tapi justru Nabi yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala tapi dalam keadaan semacam itu. Nah, jadi kita itu tuntut juga seperti itu. Kenapa? Jadi kalau kita renungkan, kita perhatikan semua ajaran Nabi SAW itu di dalam hadis-hadisnya, begitu pula ajaran para ulama dan sebagainya, itu adalah supaya kita itu lebih condong kepada Allah dan Siratal Mustaqim, sibuk dengan jalan ini supaya apa? Tidak disibukkan dengan jalan yang setan. Karena apa? Karena sekarang ini kalau kita tidak sibuk dengan yang semacam ini, kita akan sibuk dengan hal yang lain. Hal yang lain itu sangat-sangat bertolak belakangan.
dengan jalan ini. Jadi contohnya apa? Gampang saja, mudah saja. Contohnya adalah kalau seumpama sekarang ini dalam waktu 10 hari yang lalu ini kita di rumah, berbeda dengan kalau kita berada di pesantren. Dan kenapa? Karena mungkin di sana kita main HP, internet dan sebagainya. Sehingga itu semuanya akan bikin sibuk kita. Orang sekarang kebanyakan sibuk itu dengan HP. Tidak sibuk dengan Al-Quran. Coba orang dulu, nggak ada HP, nggak ada ini, nggak ada itu. Apa pekerjaannya? Ya sudah, kalau habis isya ya tidur, bangun malam. Nah sekarang ada sinetron, ada televisi, ada ini. Akhirnya tidur jam 10, 11, 12 baru tidur. Bangun malamnya nggak ada bangun malam. Nah itu. Nah itu pula siangnya. Mereka nggak punya, nggak ada yang namanya listrik, nggak ada. Mau menyalakan ini nggak bisa, ini nggak bisa, tip nggak bisa, TV nggak bisa, semuanya nggak ada. Sehingga apa yang dilakukan? Dia lakukan ya pokok-pokok aja. Nah sekarang semuanya ada. Gitu. Nah sehingga apa? Yang semacam itu semuanya itu bisa mengalihkan perhatian kita, sehingga kita itu lupa. Nah, jadi jangan sampai kita itu termasuk yang lupa. Karena apa? Orang yang lupa pada Allah Ta'ala itu termasuk orang yang nantinya akan dilupakan Allah Ta'ala di saat-saat kita sangat membutuhkan kepada ingatan Allah kepada kita dan rahmatnya. Wala takunu kalladzina nasaullaha fansahum anfusahum. Jangan kamu jadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Sehingga balasannya karena mereka itu lupa kepada Allah, akhirnya Allah melupakan untuk bagiannya mereka sendiri. Fansahum anfusahum. Jadi Allah Ta'ala melupakan bagian yang seharusnya kita bawa, kita persiapkan, dilupakan Allah Ta'ala. Sehingga nanti tatkala pada saatnya kita nggak punya persiapan. Kenapa? Allah sengaja melupakan dirinya daripada persiapan itu. Karena apa? Dia sendiri yang menyebabkan. Karena dia itu lupa kepada Allah. Gitu. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, selalu berpikir kepada Allah Ta'ala, kita akan selalu ingat. Ngerti nggak? Jadi kenapa anak-anak pesantren itu lebih ingat kepada Allah daripada anak-anak yang tidak di pesantren, di pendidikan formal itu? Karena anak pesantren itu berusaha untuk mengingat Allah. Sehingga Allah Ta'ala masih mengingatkan mereka kepada diri mereka. Ngerti nggak? Anak pondok itu kan sholat jamaah. Anak pondok itu kan baca wirid. Anak pondok itu kan baca Al-Quran. Anak pondok itu kan mentelaah syariatnya Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia itu tidak lupa kepada Allah, maka tidak dilupakan Allah Ta'ala tentang bagian dia nanti di akhirat. Sehingga Pak, dia mau melakukan sebuah kezaliman, ingat, tak boleh. Nanti aku begini. Ingetin. Dia mau keluar pesantren, jangan, nanti saya nggak kuat, saya terjerumus dalam dosa demi dosa. Diingetin, itu masih diingetin. Tapi kalau di sana nggak pernah zikir, nggak pernah sholat jamaah, nggak pernah belajar, nggak pernah baca Quran dan sebagainya. Akhirnya apa? Pacaran bebas, goncengan bebas, mau ngatain apa saja, kata-katanya jorok dan sebagainya biasa. Nah, kan nggak diingetin Allah Ta'ala. Nah itu artinya la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Nah itu di dunia. Kelak di akhirat, nanti tatkala kita itu akan berusaha dan meronta-ronta serta memohon rahmat Allah, maka Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, berbalik bertanya, loh kok baru sekarang ingat kepadaku? Dulu di dunia kenapa gak ingat aku? Kok baru sekarang kau minta rahmatku? Dulu di dunia kenapa gak minta rahmatku? Makanya kan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang banyak nangisnya di dunia, banyak tertawanya di akhirat. Barang siapa yang banyak tertawanya di dunia, banyak nangisnya di akhirat. Barang siapa yang banyak susahnya di dunia, banyak bahagianya di akhirat. Barang siapa yang banyak bahagianya di dunia, banyak susahnya kelak di akhirat. Kebalikannya, yang nggak pernah mabuk di dunia, nanti di akhirat mabuk. Tapi mabuknya beda sama mabuknya orang sekarang. Mabuknya nggak sampai merendahkan harga diri. Jadi pernah suatu waktu ada seorang wanita. Seorang wanita itu adalah seorang wanita yang sangat rendah. Seorang wanita yang bukan orang kaya, bukan orang terhormat, tapi dia itu tidak pernah meninggalkan majelis taklim. Bahkan dia itu nyapu di majelis taklim itu, bersihkan majelis taklim. Dia nggak bisa membantu majelis taklim kecuali dengan cara seperti itu saja, karena dia orang nggak punya.
Dia orang yang hidup sebatang kara. Perempuan yang fakirah, yang gak punya, yang tidak dipandang oleh manusia, tapi dia itu berusaha untuk mencari sela dari cintanya Allah SWT, sehingga dia selalu hadir majelis taklim. Sehingga suatu waktu dia meninggal. Ketika dia meninggal dunia, subhanallah, diimpikan dia dalam keadaan berpakaian dengan pakaian yang sangat mewah di tempat yang sangat indah. Sudah itu berjalan dengan jalannya orang yang sombong. Baik. Berjalan dengan jalannya orang yang sombong. Maka ditanya, "Gal, engkau fulana itu yang biasa hadir majelis taklim itu?" "Gal, iya." "Yang biasa nyapu itu?" "Iya." "Bagaimana keadaanmu sekarang?" "Ya, sekarang seperti ini." "Engkau lihat, di saat aku pada saat di dunia, aku adalah orang yang tidak dihargai manusia karena aku miskin, aku tidak punya, aku tidak berharga. Maka sekarang Allah telah memerintahkan aku untuk menggapai segala kenikmatan yang aku inginkan, apa saja. Berjalan layaknya jalannya orang yang sombong karena sudah berhasil melewatinya. Faham? Dan itu semuanya karena berkat majelis taklim yang aku datangi dan aku bersihkan itu. Nah itu. Nah, jadi majelis taklim itu adalah salah satu kiat, salah satu sebab bagaimana kita mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala supaya kelak kita tetap masih diingatnya. Itu maksudnya. Nah, jadi ketika kita beramal, yang menjadi pikiran kita bukan setelah selesai amal berarti selesai, tidak. Tapi setelah selesai amal, apakah amal itu diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. Itu termasuk di dalam hadisnya Nabi yang berbunyi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hendaknya kalian hitung amal-amal kalian sebelum kalian nanti dihitung dengan cara mendetail, dengan cara yang benar oleh Allah Ta'ala. Hitung. Gitu. Kalau terjadi sesuatu yang merupakan suatu balasan daripada Allah Ta'ala, biasanya, umumnya karena suatu dosa dan sebagainya, jangan salahkan lain-lainnya, salahkan kita. Yang baik itu seperti itu. Itu implementasi daripada apa disampaikan oleh Imam Ali karamullah wajhah tadi. Seperti apa yang terjadi pada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini bikin majelis seperti ini. Ketika dia itu bikin majelis, kemudian ada awan yang lewat di atasnya, maka itu tampak wajahnya itu pucat. Ketika wajahnya pucat, ditanya, "Kenapa Imam? Engkau tampak wajahnya pucat setiap kali ada awan yang lewat melintas di atasmu." Apa jawabannya? "Iya, saya takut di balik awan itu Allah telah menyiapkan suatu azab kepada manusia, dan sebabnya itu adalah aku, sehingga aku menjadi pucat karenanya." Nah itu loh mereka. Padahal orang yang Masya Allah, tapi justru kemasya Allahan mereka itu justru menjadi sebab mereka itu tambah takut kepada Allah Ta'ala. Jadi hendaknya seperti itu. Jadi tatkala kita melakukan sesuatu, jangan kita dipusingkan dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, tapi hendaknya kita terpusingkan dengan sesuatu yang kita tidak pernah dijamin oleh Allah Ta'ala, yaitu amal kita diterima atau tidak. Karena masing-masing kan kita itu andalkan itu apa yang kita andalkan? Ya amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu saja kita andalkan. Selain itu enggak. Kita andalkan di mana? Waktu kita dikubur diandalkan, waktu kita ditanya mungkar nakir diandalkan, waktu kita berada di padang mahsyar diandalkan, waktu kita berada di hisab diandalkan, waktu kita berada di atas sirat diandalkan. Apa yang diandalkan? Suami, ayah, guru, anak, tidak, tapi amal kita sendiri. Bukan orang lain, amal kita sendiri. Nah, rugi kalau kita tidak beramal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ucapkan baik-baik itu. Itu hakikat maksud hidup kita itu seperti itu, untuk beribadah. Ibadah itu apa? Mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ibadah itu apa? Mengumpulkan ridho sebanyak-banyaknya. Itu adalah ibadah. Dan menjauh daripada dosa sejauh-jauhnya, menjauh daripada murkanya sejauh-jauhnya. Itu artinya ibadah. Nah, dan setiap hari selalu imma kita itu menambah amal baik, atau kita akan menambah amal buruk. Atau waktu itu berlalu begitu saja tapi kosong, melompong, nggak ada tambahannya.
Nah, itu orang yang rugi itu namanya. Faham? Nah, jadi makanya coba lihat bagaimana ulama-ulama dahulu ya. Amal-amal ibadahnya itu luar biasa, seperti Habib Umar Mahdhur yang saya ceritakan itu. Satu kali nafas itu beliau membaca kalimat ya Latif, ya Latif, ya Latif 1000 kali. Coba kamu berapa kali? Satu kali nafas. Setiap kali nafas beliau baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Alasannya bagi muqaddam, jatuhnya para habaib. Jadi dikatakan muqaddam as-sani al-ustazul a'zam. Ustaz itu kan artinya sebetulnya profesor ustaz itu. Tapi sekarang semuanya sudah panggil ustaz. Kan? Jadi ustaz. Dulu nggak ada yang panggil ustaz kecuali yang panggil muqaddam dari saking alimnya. Nah, beliau ini setiap hari dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya berapa? 100.000 kali setiap hari, sampai-sampai kalau dia itu akan berkhulwah, beruzlah, maka dia berangkat ke tengah lembah. Ketika sampai tengah lembah, maka dia hamparkan sejadahnya di situ, kemudian dia beribadah di situ sampai semalam, 2 malam, 3 malam, biasa gitu, baru pulang lagi, berangkat lagi di situ. Kadang-kadang dia katakan kalau ada anaknya yang ikut, bilang jangan ikut. Suatu waktu ada anaknya, putranya bernama Said Ahmad. Nah, jadi beliau itu punya anak laki-laki 5 semuanya. Yang punya keturunan itu cuma 3, 2 nggak punya keturunan. Yang pertama adalah Syekh Habib Alwi bagi muqaddam. Datunya kebanyakan habaib dari situ. Datunya Segaf, Ridrus, Salatos dan sebagainya. Setelah itu adiknya Syekh Al-Habib Ali. Habib Ali ini Baharun, Syadiri, Al-Habsi, kemudian apa? Jamalul Lail, Sri, Asyri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga Ahmad Asy-Syahid. Faham? Nah, dari sini Al-Jufri, Al-Bahar, Al-Tahir itu dari Al-Jufri, ada di Ahmad. Nah, sedangkan Abdullah sama Abdurrahman enggak punya anak, enggak punya keturunan laki-laki, itu kami berputus sudah. Jadi dari 3 saja. Nah, ini Syekh Ahmad ini pernah suatu waktu dia itu ikut ayahnya, diam-diam. Ikut. Subhanallah, begitu dia datang, dia ikut diam-diam di belakangnya. Ketika dia itu ayahnya masuk ke lembah, tiba-tiba dia itu mendengarkan suara gemuruh yang sangat-sangat besar gemuruhnya. Apa itu? Mengaung suaranya. Ternyata apa? Semua batu yang ada di lembah itu semuanya ikut berzikir dengan zikirnya saya pakai kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Dia jadi takut dan kemudian dia pulang. Dia bilang katanya ayahnya, untuk kamu gak gila katanya. Jadi kadang-kadang kalau aulia itu memerintahkan seseorang itu ada hikmah di balik perintah itu. Mungkin dia belum siap dan sebagainya. Nah, jadi pantas kalau dia itu punya anak-anak orang besar, istrinya juga orang besar. Siapa istrinya? Hababah Zainab Ummul Masakin. Dia itu setiap hari bersedekah kepada fuqara dan masakin. Jadi subuh langsung dia bagikan sedekahnya. Dia siapkan satu tahun itu penuh, dia siapkan sudah. Ini untuk hari ini besok, ini lusa, ini dia siapkan. Nah, jadi Ummul Masakin. Nah, dia itu orang yang benar-benar tahu. Tahu apa? Tahu hidup. Hidup yang untuk ini, bukan hidup untuk ngumpulin duit. Kalau kamu mati, duitnya masih ada. Untuk siapa itu? Nah, lebih baik gunain duitnya itu. Gunain untuk sedekah bagi Ramadan. Nah, jadi jangan perhitungan. Nabi SAW seperti itu. Kalau sudah Ramadan, beliau itu lebih mulia, lebih dermawan daripada angin yang tertiupkan. Angin itu kan tidak ada batasnya. Jadi dermawannya itu. Maka Nabi SAW lebih dermawan lagi daripada angin. Itu. Nah, jadi Habib Alwi, putranya Bagi Muqaddam ini, julukannya itu Al-Ghoyur. Kenapa dikatakan Al-Ghoyur? Karena dia itu cemburu dengan namanya. Kalau ada orang namanya Alwi juga, tapi bukan orang baik, dia itu cemburu sama namanya. Makanya kan ada di antara nama-nama habaib yang kalau selain habaib jangan pakai terlalu tinggi. Di antaranya namanya Alawi. Nah, jangan coba-coba pakai nama Alawi. Ya silakan saja cuma nanti lain gitu. Biasanya gitu. Sakitan. Udah itu namanya siapa? Segar. Itu termasuk nama yang tinggi, biasanya begitu.
Jadi kalau seumpama harus pakai nama setiap, kasih nama Muhammad awalnya. Jadi biar nggak terlalu tinggi. Nah, karena nama itu seperti sampaikan oleh Nabi SAW, kadal isim ayyakuna musamma. Oleh karenanya Ustaz sebutkan di dalam kitab yang terakhir itu, Anakku Investasi Akhiratku, kalau mau ngasih nama itu jangan asal kasih nama. Nama itu punya arti, ada rahasianya, ada ilmunya, orang tertentu yang mengetahuinya. Sehingga apa, kalau minta nama kepada orang alim. Nanti orang alim itu tanya, siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya. Nah, jadi apa, supaya tidak lebih tinggi dari nama ayahnya. Nah, supaya sesuai artinya juga. Karena apa? Nama itu membawa arti. Nah, ngerti nggak? Artinya apa? Yaitu lebih banyak ke situ nanti. Nah, tapi kalau seumpama dia nggak tahu artinya, asal kasih nama, asal comot saja dari Al-Quran, kan bisa jadi seperti Ustaz ceritakan dalam kitab Ustaz itu. Saya ceritakan di situ, Ustaz pernah ketemu sama satu orang. Hanya Ustaz tanya anaknya itu, karena dia minta doa, Ustaz pegang kepalanya kan. Nah, Ustaz tanya, siapa namanya? Namanya Abdul Jahim. Duh, kok dikasih nama Abdul Jahim? Nah, berarti apa? Budaknya neraka Jahim. Loh, kok kasih nama Abdul Jahim? Jahim kan ada di dalam Al-Quran. Bukan berarti semua yang ada dalam Al-Quran berarti boleh dikasih nama dengan nama itu. Ustaz malah balik bertanya, kenapa enggak sekalian kasih nama Fir'aun saja atau Haman? Ngerti nggak? Nah, jadi karena apa? Dia nggak tahu artinya itu apa. Nah, hendaknya itu kalau dia mau ngasih arti, mau ngasih nama itu, tanya kepada orang alim. Oh, kok nggak bisa? Anak punya nama sendiri. Yang anak pengen ngasih nama. Kenapa kamu pengen ngasih nama itu? Tanyakan balik kamu, kenapa kamu pengen kasih nama itu? Oh iya, itu namanya itu persis seperti nama artis idolaku. Oh, berarti kamu itu ingin ya anakmu nanti di padang mahsyar dibangkitkan sama dia ya? Tanyakan aja sama dia. Kamu ingin nanti anakmu itu nanti di akhirat akan berkumpul sama dia? Mau? Ada yang mau kumpul sama artis? Ada yang mau kumpul sama artis nggak? Sekarang kalau kasih nama kalau namanya itu kurang keren, nggak terima biasanya. Apalagi ada namanya Siti lagi, ya nama desa. Siti Karomah, Siti ini, Siti ini, nggak mau dia. Deso katanya. Jadi harus ada yang keren-keren. Makanya kadang-kadang usah kasih nama itu kombinasi gitu. Jadi ada nama kerennya, ada nama solehnya. Jadi solehannya biar solehnya kerennya biar dia mau terima gitu, siasat gitu. Misalnya apa seperti Sofia Nur Salsabila, jadi Bella panggilannya gitu. Panggilannya apa? Salsa gitu. Udah bagus namanya diganti gitu. Ngapain ganti? Orang Indonesia itu paling sering kalau manggil nama itu manggil dengan menyingkat. Itu yang pertama. Yang kedua, diambil seenaknya, sekenanya gitu loh. Seperti apa? Nur, Nur kebanyakan gak enak, gak keren. Salsa, salsa jarang. Atau lebih keren lagi Caca gitu loh, Caca gitu. Atau lebih keren lagi Bil. Itu orang Indonesia sukanya gitu. Terus apa? Ngambil singkatnya aja. Namanya Segap, Gap. Kalau namanya Thohir gimana? Hir, kucing-kucing gitu. Itu gimana? Kalau manggil nama secara sempurna, Segap gitu. Thohir. Panggil gitu. Jadi kan nggak ada yang putus-putus. Nggak ada artinya lain-lain. Jadi kalau sim namanya sim, berarti kan racun. Gitu. Kalau sim apa? Wijen. Tapi kalau sim saja racun, sumun. Gitu ya. Itu entah kenapa Indonesia itu kok suka manggil orang itu begitu, Allah. Tapi kalau orang Arab enggak, manggil itu sempurna, cuma ada panggilan manja. Panggilan manja itu panggilan anak. Seperti Ahmad, Ahmada, Muhammad, Muhammada gitu. Itu panggilan waktu anak. Nanti kalau sudah balik dia lain lagi, berubah lagi, sudah kembali seperti asal. Enggak ada panggil mat, enggak ada, enggak pernah dengar Ustaz Muhammad mat gitu. Namanya Ahmad panggil Ama. Siapa? Ama itu loh. Ama. Ada apa? Aisyah panggil Ica. Bagus saya Aisyah panggil Ica. Apalagi? Zainab kan bagus ini. Dipanggilnya Ina.
Ada lagi panggilnya Nabun. Nah, kenapa Zainabun, Nabun gitu. Nah, ada namanya Juwairiyah dipanggil Icun. Jauh banget gitu dari Juwairiyah ke Icun gitu. Nah, jadi kalau dipanggil itu hendaknya panggil dengan nama-nama yang baik. Supaya apa? Nama yang punya arti baik itu. Nah, kalau kau nggak bisa, ya udah, Anda nggak mau minta kepada orang alim, malu, segan, ya udah, cari nama yang tahu artinya apa. Makanya Ustaz kasih contoh di situ ada sekitar 400 berapa contoh-contoh nama-nama yang baik, nama sekaligus artinya. Tulisannya bahasa Arab kayak gimana, terjemahnya kayak gimana. Jadi supaya dipilih itu bagus semua itu namanya, silahkan. Mau dikombinasi silahkan, mau ambil satunya juga silahkan, tapi semuanya bagus. Nah, jadi nama perempuan ada, nama laki-laki ada. Nah, jangan gunakan nama-nama yang bukan Islami, karena kita itu kan Rasulullah bersabda, hasinu asma'akum fa innakum tut'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Hendaknya perbaguslah nama kalian, karena kalian itu nanti akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Ya, jadi kalau namanya itu nama Jawa ganti nama Islam. Nanti nggak harus. Oh, kok namanya Muhammad itu kan orang Arab. Enggak, kita semuanya boleh menggunakan nama itu. Nah, daripada siapa namanya Marjono bin Jonoi, kan nggak enak gitu loh. Paham? Nah, jadi kalau namanya siapa namanya Segaf bin Hasan, kan enak kedengarannya. Muhammad Alawi bin Segaf, kan enak kedengarannya gitu loh. Nah, tapi kalau siapa Widodo bin Jokowi ya. Tapi alhamdulillah Jokowi ada namanya Muhammad, ya Muhammad Jokowi Dodo. Iya, bahasa Jawanya medok, Widodo gitu. Nanti ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau kasih nama yang bagus ya. Kasih nama Muhammad seperti anaknya Abuya Habib Hasan, semuanya ada nama Muhammadnya. Muhammad Ali Zainal Abidin, Habib Zain itu. Muhammad Segaf. Ustaz dulu namanya bukan Muhammad Segaf, tapi Muhammad Gures. Tapi kemudian Ustaz sakit-sakitan diganti nama Muhammad Segaf. Nah, waktu dia walidi, Abuya ditanya, "Kenapa kau kasih nama Segaf?" Iya, karena ingin ngambil keberkahan daripada Habib Rahman Segaf. Tahu Habib Rahman Segaf? Kenapa dikatakan Segaf? Karena dia itu tidak dibandingkan dengan seorang wali pun kecuali dia itu unggul di atasnya. Nah, sehingga apa yang namanya Segaf itu selalu di atas biasanya begitu. Nah, makanya Abuya berharap anaknya juga seperti itu. Terus adiknya Ustaz Habib Ali, Muhammad Ali Ridho. Terus adiknya lagi Muhammad Hussein. Udah iya, bagus. Nah, anaknya Ustaz semuanya ngasih orang besar. Yang pertama Ustaz dapat dari mimpi, kemudian ditambahi sama Abuya Habib Hasan, Habibullah Muhammad Alwi Az-Zahid. Itu disingkat lagi sama Habib Zain jadi Muhammad Alwi saja. Berarti yang kedua Ahmad Hasan. Siapa yang ngasih nama? Habib Hasan Syadili. Yang ketiga Muhammad Umar As-Segaf. Siapa kasih nama? Habib Zain. Udah itu. Yang keempat Muhammad Hussein. Siapa yang kasih nama? Habib Zain. Yang kelima Habib Salim Syatiri. Muhammad Salim Syatiri. Siapa yang kasih nama? Habib Salim Syatiri. Kasih nama seperti nama. Udah itu yang terakhir Habibur Rahman, kasih nama Habib Zain, namanya Abdurrahman Bil-Faqih. Nah, supaya seperti Habibur Rahman Bil-Faqih, Allamatud Dunya Berjamul Haddad. Nah, jadi semua nama-nama yang besar, nama-nama bagus, sehingga apa? Kalau dia besar, nanti ditanya, kamu itu namanya siapa? Nama fulan. Siapa kasih nama kamu? Yang kasih nama aku adalah Habib Zain, Habib Salim. Jadi dia itu bangga dengan nama itu, gitu loh. Karena apa yang kasih namanya itu adalah orang besar. Nah, tapi kalau pokoknya kasih nama kayak gini. Kenapa? Nama orang tuanya kombinasi dari nama orang tuanya sama ibunya gitu. Ya. Cari nama yang bagus, yang artinya bagus gitu loh. Sebaik-baik nama adalah yang ada abdunya, tapi jangan Abdul Jahim. Gitu. Jadi Abdullah, Abdurrahman, Abdul Muiz dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi orang Indonesia pun juga seperti itu namanya. Jangan karena orang Jawa harus pakai nama Jawa, enggak. Jadi namanya Jawa tapi Muslim, ya harus nama Muslim, bukan nama Jawa gitu. Kalau nama Jawa walaupun artinya itu bagus secara Jawa, tapi kan nggak enak gitu. Kedengarannya itu nggak enak. Jadi usahakan kita pakai nama-nama Islam gitu. Nah, jangan kamu takut
Walaupun sekarang menjadi sebuah perhatian tersendiri. Kalau namanya siapa? Muhammad. Oh, Muhammad, langsung lihat. Jadi kalau ada nama Muhammad di luar negeri itu, dilihat. Bisa jadi teroris, bisa jadi. Nah, itu pelecehan itu semuanya itu. Nah, kita jangan khawatir dengan semacam itu, biarkan. Walaupun nama tersebut diawasi dan sebagainya, tidak peduli. Yang penting kita ingin mendapatkan keberkahannya. Makanya usahakan di antara anak kalian itu nanti kalau sudah kawin, sudah punya anak, harus ada namanya Muhammad. Kenapa? Muhammad itu tidak ada di dalam satu rumah kecuali ada keberkahan. Nah, jadi biar barokah. Apalagi kamu punya nama, suami kamu nanti ada Muhammadnya juga. Bagus, barokah insyaallah. Dan akan melahirkan keberkahan. Namanya siapa? Aisyah, Zainab, Khadijah, Ruqayyah. Bagus seperti itu. Jangan siapa namanya? Marlena. Siapa namanya? Siapa? Ayu Ningsih, Widaningsih. Gitu. Ada usah kayak gitu loh. Ngerti nggak? Pakai nama-nama yang bagus, Arika, kasih Farida, kasih Gomaria. Cari yang bagus-bagus itu. Kasih siapa namanya? Basrisya namanya. Enggak apa-apa, tapi yang bagus artinya. Siapa namanya? Bulan. Bagus enggak? Bulan. Jadi insyaallah namanya Bulan itu cantik. Kalau namanya Bulan hitam ya jangan saya Bulan, ganti aja. Paham? Nah, Allah SWT. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala semoga nama-nama kita dianggapnya baik dan membawa kebujuran, membawa keberuntungan, dan semoga nama kita itu nantinya dipanggil oleh Allah Ta'ala di pada mahsyar dalam keadaan nama yang sukses melewati hisab, nama yang sukses mendapatkan syafaat Nabi SAW, nama yang sukses mendapatkan surga di samping surganya Nabi Muhammad SAW. Ala hadini yakunatin salihah wa ala manasal salih al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله